Volume air di dalam bendungan Pidekso sedang surut. Hal ini membuat desa-desa yang ditenggelamkan bisa kembali nampak ke permukaan. Salah satunya adalah masjid ini. Menurut penuturan Bapak Slamet, pembangunan bendungan Pidekso ini harus menenggelamkan desa, pasar, hingga area pertanian puluhan hektar. Kini wajah dusun Pidekso dan beberapa desa lainnya di wilayah ini sudah berubah menjadi genangan air yang sangat luas. Bendungan ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 yang lalu. Oke Jawa, tadi kita udah terbangin drone. Ada yang ketinggalan nggak? Pastikan HP, dompet. Oke ya, jadi kita selanjutnya akan kemana? Kita akan muterin ini Jawa. Kita akan muterin waduk ini untuk mencari kira-kira ada nggak sih bekas-bekas desa yang masih ada. Maksudnya itu peninggalannya masih ada yang nampak atau enggak. Karena kalau kita lihat di peta itu ini waduknya tuh muter gitu Jawa. Apa lihat-lihat? Oke Sobat Desa, bagaimana keindahan waduk ini? Ikut terus cerita desa di Indonesia. Waduk Pidekso, kamu mau Pidekso ya, itu Pidekso. Sulit banget ngapal nama ya Sobat Desa. Oke, dadah Sobat Desa. Kemegahan bendungan Pidekso ini membuat kami penasaran dengan desa-desa yang harus ditenggelamkan karena terdampak pembangunan. Meskipun hari ini sudah semakin sore, akan tetapi kita berharap bahwa nanti kita bisa bertemu dengan warga asli yang bisa menceritakan kepada kita tentang sejarah waduk Pidekso. Perlu Sobat Desa ketahui bahwa bendungan Pidekso saat ini sedang mulai dikenal oleh warga Wonogiri sebagai salah satu destinasi wisata yang menawarkan pemandangan alam pegunungan dan bangunan raksasa berupa bendungan. Bismillah. Let's go. Kita sekarang sedang mencoba untuk mengitari waduk Pidekso yang lokasinya itu ada di 2 kecamatan. Salah satunya adalah kecamatan Giriwoyo. Ini jalannya muter-muter Sobat Desa tuh. Karena dulu sebelum ada waduk ini banyak desa Sobat Desa. Coba ada desa yang harus ditenggelamkan, otomatis warganya direlokasi ya ke daerah lain. Cuman kita belum dapat sumber data primer atau penuturan langsung dari warga sekitar karena kita belum ketemu sama warga. Semoga saja nanti kita bisa ketemu sehingga kita bisa mendengarkan cerita dari beliau-beliau. Nih, jalanannya bagus ya. Kita ini menikmati jalan, menikmati pemandangan. Apalagi matahari sudah tidak terlalu terik, jadi enak suasananya nih. Oke, kalau begitu kami jalan-jalan dulu. Kita cari warga, barangkali kita bisa dapat cerita. Tetap di Satu Desa Sejuta Cerita. Lanjut. Pemandangannya bagus ya. Tadi kita lihat di bawah sana itu ada warga. Coba kita deketi, siapa tahu kita bisa bertanya-tanya terkait dengan desa-desa yang ditenggelamkan di sini. Ada nggak sih yang ditenggelamkan untuk membangun waduk ini? Kalau ada, berapa jumlahnya dan sekarang warga kemana? Kalaupun tidak ada, kita bisa tahu ini dulu sebelum digenangin kayak gini adalah hutan kah atau sawah kah? Yuk Sobat Desa, kita deketi ya. Ya Sobat Desa, kita sudah bertemu dengan Pak Slamet nggih Pak nggih, aslinipun Pak Slamet, warga asli mriki nggih Pak nggih. Nggih, Pidekso. Namine Pidekso. Pidekso nggih. Pidekso niku nami desa. Dusun. Oh dusun nggih. Nggih. Nami dusun niku ndereke pundi Pak? Niki anu ndereke nggih anu Sambirejo. Sambirejo. Anu Kepalan. Kecamatan Giriwoyo berarti. Giriwoyo, Oh Kabupaten Giriwoyo. Wonogiri. Ya nek sing sebelah ini kan pun benten kecamatan nggih. Benten niki anu Kecamatan Batuwarno. Batuwarno, Nggih. tapi tesis tunggal kabupaten nggih Pak nggih. tasih. Oh nggih. Nah Nggih. Pak, niki niku sakderenge dados waduk niku napa Pak Rien? Niki nggih dusun kalih pertanian.
dusun. Berarti dusun sing ditenggelamkan niku namanya Pidekso nggih. Nggih, Pidekso. Enten pinten kakak kinten Pak? Kinten mawon. Kinten nggih. 3 kakak kali nggih. Anu nggih langkung. Kathah nggih. Kathah nggih kathah. Oh, kathah. Nggih 700-an wonten. 700 Kakak wonten. kakak. Nggih. Kathah berarti Pak nggih. Nggih. Niku saniki warga teng pundi Pak 700 kakak niku? Niki nggih masing-masing wonten sing pindah teng Bejing. Nggih. Terus pindah teng anu sanes wilayahe nggih wonten pindah Jakarta, tumbuh nderek anake, terus cara-carane nggih timbang enten dusun niku nggih kados kadane kados ngenten niki. Petani niku kados bingung. Nggih. Asal arta tapi anu gampang telas lah kasarane. Nggih, soalnya artone gampang telas pun mboten saged tumbas lahan pertanian teng beda desa ngoten nggih, Pak. Wonten sing tumbas meleh. Tumbas sing enten wat anu niku alah bantarangin niku. Oh, ngonten. Ning kathah sing milih pon dari anake mawon nggih. Nek jenengan kenging dampak mboten, Pak? Mboten kula anu nggih. Sade pekarangan. Oh, pekarangan. Bantu kali sederek sing mboten kagungan. Oh, ngonten ditumbas kalih pemerintah nggih, Pak nggih. Mboten anu pribadi. Oh, pribadi. Nggih, oh, berarti niki nggane saudarane jenengan terus jenengan tumbas ngoten. Anu niki lahane tiyang sanes kula timbang nganggur anu dikit miring Kolomben. Niki dusun miring nggih. Terus batasan niki anu Pidekso. Pidekso dipindah niku nggih. Kolomben wonten anu pekene. Oh, enten pasarin, Pak mriki. Anu pasar Pidekso. Oh, saniki pun dados niki nggih, Pak nggih. Anu undangan. Tahun kapan niki, Pak, saling bangun iki? Pinten nggih, anu napa? Nek kula maos teng berita niku 2014-an. Nggih, anu persiapan nggih 13 14 niku pun mulai. Oh, pun mulai. Oh, ngonten. Nggih. Anu musyawarah ketingale terus sami setuju di anu kados Oh, damel PDAM. Setelah kita mendengar cerita dari Pak Slamet, kita akan menuju ke sebuah titik di desa Sendang Sari. Karena menurut penuturan Pak Slamet itu masih ada sisa-sisa dari desa yang ditenggelamkan untuk pembangunan waduk Pidekso ini, Sobat Desa. Semoga nanti kita sampai sana belum petang ya, karena sekarang sudah jam 5 lebih. Udah petang ini oh ya, maksudnya belum gelap ya Sobat Desa, karena ini sudah jam 5 lebih. Nih Sobat Desa, pembangunan waduknya ini masih terus berlangsung karena belum 100% jadi. Di depan kita ini kalau kata Pak Slamet dulu itu, oh itu ada cagak listrik, tiang listrik. Di sini tuh dulu ada 700-an kakak, kemudian ada masjid, musola, ada pasar juga Sobat Desa yang harus ditenggelamkan demi itu masjidnya Jawa. Tuh masjidnya tuh. Nah, ini di samping kanan kita ini dulu ramai sekali karena ada pemukiman, ada pasar, bahkan pohon-pohon kelapa itu sampai sekarang masih kelihatan Sobat Desa bekas-bekasnya. Berarti data yang kita peroleh benar ya, bahwa untuk membangun waduk ini harus ada desa yang ditenggelamkan. Tetap di Cerita Desa Indonesia, karena selanjutnya kita akan menuju ke sebuah bangunan peninggalan masa pembangunan Bandungan Pidekso. Tetap di Cerita Desa Indonesia,
satu desa, sejuta cerita. Lanjut. Kawasan bendungan Pidekso ini sangatlah luas. Tidak heran jika luas lahan yang harus dibebaskan oleh pemerintah juga sangat banyak. Mengubah sebuah desa menjadi waduk memiliki dampak positif dan negatif yang cukup signifikan. Salah satu dampak positif adalah waduk dapat digunakan untuk irigasi pertanian, meningkatkan hasil panen dan keamanan pangan. Selain itu, daerah sekitar waduk dapat menjadi tujuan wisata, menciptakan peluang kerja dan pendapatan tambahan bagi warga desa setempat. Sedangkan dampak negatifnya adalah memaksa masyarakat sekitar untuk mengubah pekerjaan dan resiko hilangnya warisan budaya serta sejarah bisa terjadi dari desa-desa yang akan terkubur di bawah air. Oke, kita sudah hampir sampai. Tanduan Bu, monggo. Buatan Bu, mringau riki. Oh, kita dikira kesasar sobat desa. Padahal kita memang mau menuju ke sini nih. Masya Allah, pemandangannya sedikit mencekam ya. Karena di sini itu bekas dusun. Nih, dusun ini ditenggelamkan untuk membangun waduk, dan sekarang ketika waduknya kering atau surut, maka masjid ini, masjid atau musola ya, masjid kayaknya ya, kembali muncul. Oke, kita akan mencoba melihat ya sobat desa. Ini ada di desa Sendang Sari. Kondisinya seperti ini ya. Ini kalau terendam sama air itu bisa sampai ke atas sana itu sobat desa. Yang ibunya tadi itu mengkhawatirkan kita salah jalan tuh Mas. Oke. Ini masjidnya sudah terendam selama beberapa tahun ya, sekitar tahun berapa ya? Kalau pembangunan waduk itu 2014. Kemudian kata Pak Slamet kemarin tuh mulai di 15, 16, 17. Jadi sudah beberapa tahun masjid ini terendam oleh air waduk Pidekso ya. Wih, itu ada warga tuh. Coba kita tanya-tanya kali kita dapat cerita baru ya. Oke sobat desa, biar beliau menepi dulu ya. Di depan kita ini adalah air waduk Pidekso yang lagi surut, dan bisa dipastikan kalau lurus ke sana ke dusun-dusun lainnya, cuman sekarang sudah terendam air sobat desa. Ini bangunannya masih nampak kokoh berdiri ya, masih ada warga tuh. Coba kita tanya-tanya ya. Bibit Sendang Sari. Ya, ini namanya Masjid Bibit Desa Sendang Sari nggih, Pak nggih. Oh, ini udah mulai terendam tahun berapa, Pak? Tahun pinten, Pak? Sale kerendam niki. Kerendam niki. Nggih. 2000 tahun to, Mas? Pon sekawan tahun. Berarti sekitar 2019 nggih. Nggih. 19-an kerendam, dan sekarang warga harus beribadah dengan tempat yang lebih jauh. Iki kanton anu, Mas. Nenggok oh sing ngajenge tongke teng Jakarta niku nggih enten. Oh, nggih nggih. Pak, kula cobi ningali jero-jero nggih, Pak nggih. Cobi, nggih. Nah, sobat desa, ini ternyata masjidnya ini sudah di nggih. Oh, anu Mas. Ron, Pak. Hubungan kali
niki masjid ngaten niki. Oh, mboten Pak. Cuman kan kula ndameli video teng desa-desa. Siapa tahu mengke sing ningali video niki enten sing badhe nyumbang, po ajeng bantu pripun kan nggih mboten ngertos. Riyen sing nyumbang nggih. Oh, niki nyumbang. Tiyang Solo nyambut damel enten Sumatera. Pas bangun niki. Nggih. 1 juta. Nggih. Sederek kula sing enten Solo nggih. Oh, Pak niki berarti pun dibongkar riyen niki Rin pas mulai ditenggelamke. Dereng berarti itu utuh Rin. Angsale bongkar Pun kerendem. Oh, alah. Kerendem kali tahun kok. Berarti niki 2 tahun terendam baru dibongkar, Pak. Nggih. Berarti riyen pas banyu niki munggah tesih wujud masjid, Pak. Niku. Oh, alah. Niki gendeng niki anu, Mas. Iyo, tengah niku lho enten sabuke. Nggih, dugi mriku niku. Oh, ngonten. Pemandangan yang cukup menyedihkan nampak di sebuah sisi desa Sendang Sari yang terdampak pembangunan bendungan Pidekso. Ada sebuah bangunan masjid yang masih kokoh berdiri kembali muncul ke permukaan setelah bertahun-tahun tenggelam di dasar bendungan. Masjid ini terpaksa ditenggelamkan karena masuk ke daerah genangan bendungan. Warga terpaksa beribadah di masjid lain yang jaraknya cukup jauh dan sempit. Kini warga sekitar sudah mendambakan kehadiran masjid pengganti di desanya agar bisa beribadah dengan nyaman setelah bertahun-tahun tidak mempunyai masjid baru. Toyane, Bu? Kamu napa toyane? Oh, nyelame lombok. Nggih, nggih, nggih. Oh, gitu. Oh, ninggal nggih. Nggih, nggih. Sobat Desa, barusan kita sudah mendapatkan cerita dari Pak Slamet tentang sejarah dari masjid ini, yang ternyata masjid ini tuh sebenarnya 2 tahun terendam air itu masih berwujud masjid, bahkan gentengnya itu pun masih ada. Baru ketika surut warga sini baru bisa membongkar. Banyak cerita sebenarnya, dan warga di sini sudah mulai membutuhkan masjid pengganti. Tadi cerita panjang lebar. Mari kalau kita punya sesuatu, bagaimana kalau kita donasi, kita bantu bangun masjid ini Sobat Desa? Ya nggak ini juga kali. Apanya? Ya nggak ini juga yang dibangun, kan ini tenggelam. Maksud saya, ini kan masjid udah tenggelam. Kita Bikin masjid baru lagi. Donasi. Di sana itu sebenarnya warga udah nyiapin lahan Sobat Desa. Cuman lagi-lagi karena keterbatasan sumber daya, jadi sejauh ini warga belum bisa mempunyai masjid baru. Nah, Sobat Desa, kalau kita galang donasi, kita bantu warga di sini untuk bangun masjid, bagaimana? Ini kan untuk jariah ya. Oh, untuk beramal dan untuk membantu warga sini untuk membangun masjid baru lagi. Kalau Sobat Desa setuju, nanti kita mulai nih program untuk penggalangan donasi untuk pembangunan masjid ini. Karena ini sudah tenggelam. Emang boleh sama pemerintah? Warga pengen masjid baru, nggak apa-apa, kan kita bersinergi dengan pemerintah. Oke Sobat Desa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami selama di Wonogiri ini. Sekarang sudah jam berapa Jala? Jam 6 sore. Terima kasih sekali lagi, semoga petualangan kita di desa-desa di Wonogiri bermanfaat. Selanjutnya kita akan pulang ke Jogja untuk geser lagi ke daerah lain di Indonesia. Sudah maghrib, terima kasih. Saya Habib dan istri saya Jawa. dari Cerita Desa Indonesia, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.